Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Artio Rizky Zakantara, NIM 19102040003. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika bisnis Islam. Yang pertama yaitu tentang pengertian etika bisnis Islam, yang kedua tentang karakteristik etika bisnis Islam, yang ketiga tinjauan etika bisnis Islam, dan yang keempat aktivitas bisnis yang dilarang Islam. Kita akan memasuki materi yang pertama, yakni pengertian etika bisnis Islam. Etika bisnis Islam adalah seperangkat nilai baik dan buruk dalam bisnis berdasarkan prinsip moral. Dalam pengertian lain, etika bisnis mengacu pada seperangkat prinsip dan norma yang harus dilakukan, dijalankan dan dikaitkan oleh seorang pengusaha untuk mengamankan tujuan bisnisnya. Etika bisnis Islami adalah proses dan usaha untuk mencari tahu mana yang benar dan mana yang salah, akan terus memastikan kebenaran produk yang merupakan layanan bisnis dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan kebutuhan perusahaan. Menurut Abdul Aziz dalam bukunya Etika Bisnis Perspektif Islam, artinya etika bisnis Islami merupakan suatu kebiasaan atau budaya moral yang berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan. Kemudian, kita akan membahas tentang karakteristik etika bisnis Islam. Yang pertama ada bahwa prinsip esensial dalam bisnis adalah kejujuran. Rasulullah sangat intens menganjurkan kejujuran dalam aktivitas bisnis. Yang kedua, selalu berpijak pada nilai-nilai ruhiyah. Nilai ruhiyah adalah kesadaran setiap manusia akan eksistensinya sebagai makhluk Allah. Ada 3 aspek paling penting dalam nilai ruhiyah yang harus terwujud, yakni ada konsep, ada sistem yang diberlakukan, dan pelaku atau personil. Yang ketiga ada memiliki pemahaman terhadap bisnis yang halal dan yang haram. Yang keempat, benar secara syar'i dalam implementasi. Intinya, pada masalah ini ada kesesuaian antara teori dengan praktek, antara apa yang telah dipahami dan apa yang diterapkan. Yang kelima, berorientasi pada hasil dunia dan akhirat. Bisnis tentu dilakukan untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya, dan ini dibenarkan oleh dalam Islam. Namun, seorang muslim yang soleh, tentu bukan hanya itu yang dijadikan orientasi hidupnya, namun lebih dari itu, yakni kebahagiaan abadi, yaitu yaumul akhir. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang tinjauan etika bisnis Islam. Yang pertama yakni etika pendirian perusahaan. Dalam mendirikan perusahaan dalam Islam yaitu dilandaskan beberapa etika, yaitu hanya mendirikan bisnis dengan niat karena Allah dan menjalankannya sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua ada etika manajemen. Yang harus diperhatikan dalam etika manajemen yaitu memberikan informasi yang lengkap dan benar, mendengarkan keluhan pelanggan, tidak menjual barang yang rusak atau kadaluarsa, tidak menjual barang haram, memberikan hak konsumen berupa keamanan, menciptakan lingkungan atau budaya bisnis yang berdasarkan syariat, menerapkan manajemen yang jujur dan amanah sesuai syarat, membayar pajak, zakat, infak, serta memenuhi semua perintah Allah. Kemudian yang ketiga yakni etika produksi. Bermula dari proses produksi, para pengusaha harus berpegang pada nilai-nilai dan etika yang luhur untuk mengelakkan kesalahan seperti penyediaan produk yang tidak berkualitas, produk atau prosesnya yang mencemarkan alam, dan penjualan produk yang membahayakan konsumen. Selanjutnya ada etika pemasaran. Kegiatan pemasaran yang perlu dikelola dengan metode 4P, yaitu product, price, promotion, and place. Yang terakhir, etika bekerja. Dalam hubungan kerja, banyak nilai-nilai norma yang harus ditanam dan dijaga. Dalam pandangan Islam, seorang karyawan harus bekerja secara ikhlas dan dianggap ibadah, jujur dan amanah, mematuhi pemimpin dan rela bekerja sama dengan tim. Memasuki yang keempat yakni aktivitas bisnis yang dilarang Islam. 1. Menghindari transaksi bisnis yang diharamkan agama Islam, seperti bisnis makanan tak halal atau mengandung bahan tak halal,
minuman keras, narkoba, pelacuran, atau semua yang berhubungan dengan dunia gemerlap seperti nightclub diskotik, tempat bercampurnya laki-laki dan wanita. Yang kedua, menghindari cara memperoleh dan menggunakan harta secara tidak halal. Praktik riba yang menyengsarakan agar dihindari Islam, melarang riba dengan ancaman yang berat. Ketiga, pemalsuan dan penipuan. Islam sangat melarang memalsu dan menipu karena dapat menyebabkan kerugian, kezaliman, serta dapat menimbulkan permusuhan dan percekcokan. Mungkin itu saja dalam video saya kali ini tentang mengenal etika bisnis Islam. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.